Dan dalam sejarah tentera laut sedunia, Laksamana Kamalahayati adalah Laksamana wanita yang pertama di dunia. Maknanya orang barat pun belum pernah lantik Laksamana perempuan, tetapi di alam Melayu kita sudah ada Laksamana perempuan, namanya Kamalahayati. Profesor Malaysia satu ini tidak asing lagi bagi rakyat Indonesia, yaitu Profesor Abdul Muwati Ahmad. Karena profesor ini pernah mengatakan bahasa Indonesia itu tidak ada, yang ada hanyalah bahasa Melayu. Dari situlah ia mulai terkenal. Dan Profesor Malaysia satu ini juga pernah mengklaim pahlawan nasional Indonesia, sebagai pahlawan alam Melayu Malaysia. Untuk memberikan motivasi semangat perjuangan bagi kaum Melayu Malaysia. Sedangkan bagi rakyat Indonesia, alam Melayu itu tidak ada. Yang ada hanyalah alam Nusantara, yang kini sudah menjadi negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kali ini Lensa Waktu kembali hadir ke ruang dengar Anda semuanya. Apa kabar Anda semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan paling penting bahagia bersama keluarga Anda. Baik, namun sebelumnya jangan lupa saya ingatkan selalu, tolong dukung kami dengan subscribe, like, komen, dan share agar Lensa Waktu tetap bersemangat untuk memberikan video-video terbaiknya. Jangan lupa tekan tombol hitamnya agar dapat notifikasi terbaru jika video kami memberikan video-video terbaru dari Lensa Waktu. Baik, kita simak video yang berikut ini. Dan dalam sejarah tentera laut sedunia, Laksamana Kamalahayati adalah Laksamana wanita yang pertama di dunia. Maknanya orang barat pun belum pernah lantik Laksamana perempuan, tetapi di alam Melayu kita sudah ada Laksamana perempuan, namanya Kamalahayati. Profesor Malaysia satu ini tidak asing lagi bagi rakyat Indonesia, yaitu Profesor Abdul Muwati Ahmad. Karena profesor ini pernah mengatakan bahasa Indonesia itu tidak ada, yang ada hanyalah bahasa Melayu. Dari situlah ia mulai terkenal. Dan Profesor Malaysia satu ini juga pernah mengklaim pahlawan nasional Indonesia, sebagai pahlawan alam Melayu Malaysia. Untuk memberikan motivasi semangat perjuangan bagi kaum Melayu Malaysia. Sedangkan bagi rakyat Indonesia, alam Melayu itu tidak ada. Yang ada hanyalah alam Nusantara, yang kini sudah menjadi negara Indonesia. Pahlawan Indonesia yang ia klaim sebagai pahlawan alam Melayu Malaysia adalah Cut Nyak Dien dan Laksamana Kamalahayati. Namun Laksamana Kamalahayati baru-baru ini sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai pahlawan yang berpengaruh terhadap peradaban dunia pada masa itu. Tentu saja Anda semuanya sudah tidak asing lagi ya sering menonton siapa beliau ya. Siapa lagi kalau bukan Profesor Abdul Muwati, seorang profesor negeri jiran sana yang selalu menggaungkan alam Melayu Mawangsa bersama rekannya yang juga ahli bahasa. Siapa lagi kalau bukan Profesor Awang Sarian. Nah, jangan lupa subscribe yang lewat ini. Nah, dengan demikian kita akan senantiasa selalu berkembang bersama-sama. Tolong dukungannya dengan subscribe. Baik, kita lanjutkan video yang berikut ini. Karena Laksamana Kamalahayati adalah Laksamana wanita pertama di dunia, yang gagah berani melawan para penjajah dalam peperangan, melawan ketidakadilan. Laksamana Kamalahayati berasal dari Nangro Aceh Darussalam, Indonesia, sebagai pejuang sejati, yang memperjuangkan tanah kelahirannya dan bangsanya pada masa itu. Akan tetapi, masihkah Profesor Malaysia mengklaimnya, sebagai pahlawan alam Melayu Malaysia hasil dari halusinasi ciptaan mereka sendiri? Jika masih mengklaimnya juga, sebagai pahlawan alam Melayu Malaysia, berarti para profesor-profesor Malaysia memang tidak tahu malu. Para tokoh Malaysia ini selalu kita dengarkan klaim sana klaim sini. Nah, ini sebenarnya yang membuat rekan-rekan netizen Indonesia juga YouTuber Indonesia memberikan narasi-narasi yang kontra terhadap apa yang mereka sampaikan. Sekali lagi bukan kita memulai yang sebagaimana sudah kita sampaikan dalam video-video kita sebelumnya, itu karena mereka yang memulai. Jadi kita memberikan klarifikasi balik dengan narasi yang kontra terhadap pernyataan-pernyataan mereka. Nah, kenapa sih mereka selalu memberikan komentar-komentar yang berkaitan dengan sejarah pahlawan Indonesia? Mestinya kalau beliau para profesor kelasnya ini bercerita tentang pahlawan, ya cerita aja tentang pahlawan yang ada di Malaysia sana. Apakah mereka berjuang mengusir penjajah atau bagaimana dalam
mendirikan negara Malaysia, bukan menceritakan sejarah pahlawan yang sudah ada di Indonesia. Padahal bagi kami di Indonesia, alam Melayu sudah tidak ada. Melayu adalah sebuah suku di daerah yang di Riau sana, yang juga merupakan salah satu suku yang berdialek Melayu, kemudian diangkat menjadi bahasa Indonesia pada 28 Oktober 2028. Nah, kita sangat aneh sekali ya jika ada tokoh ya, seorang apalagi pakar atau profesor di Malaysia yang masih saja sering mengkait-kaitan tokoh pahlawan di Malaysia dengan tokoh pahlawan di Indonesia. Nah, ini sungguh unik dan lucu gitu. Makanya kita senantiasa memberikan kontra narasi terhadap pernyataan-pernyataan beliau. Nah, bagaimana menurut pendapat Anda semuanya? Segera kita tunggu komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo secara resmi menyerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum Laksamana Malahayati. Plakat gelar pahlawan itu diterima langsung oleh ahli waris dari Laksamana Malahayati, Tengku Putro Safiatuddin Cahya Nur Alam, yang selama ini menetap di Nusa Tenggara Barat bersama anaknya, Pocut Merah Neneng Mahmidatul Hasanah. Penyerahan gelar pahlawan nasional dalam rangka acara Hari Pahlawan Nasional tahun 2017 itu berlangsung di Istana Negara Jakarta, Kamis 9 November 2017, sesuai dengan Kepres nomor 115/TK/tahun 2017 yang ditandatangani Jokowi pada 6 November 2017. Turut hadir pada kegiatan tersebut Wakil Presiden Yusuf Kala serta para Menteri Kabinet Kerja. Sementara dari Aceh hadir Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, anggota DPR RI asal Aceh Tengku Rifki Harsha, serta Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintahan Aceh Mulyadi Nurdin LCMH. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan, Laksamana Malahayati merupakan Panglima Angkatan Laut yang sangat pantas diberikan gelar pahlawan. Karena, kata Irwandi, Laksamana Malahayati secara real berperang melawan Belanda dan bahkan secara usia lebih tua dibandingkan dengan 12 pahlawan wanita lainnya yang sudah terlebih dahulu diberikan gelar pahlawan. Irwandi menambahkan, selanjutnya setelah mendapatkan gelar pahlawan nasional dari Presiden, pemerintah Aceh akan melakukan pemugaran terhadap makam Laksamana Malahayati yang terletak di Desa Lambreh, Krung Raya, Aceh Besar. UNESCO menetapkan hari kelahiran dua pahlawan Indonesia jadi perayaan internasional. Penetapan ini diumumkan oleh Direktur Jenderal UNESCO pada hari penutupan Sidang Umum ke-42 UNESCO pada 22 November 2023 di Paris, Perancis. Kedua tokoh tersebut adalah pejuang perempuan asal Aceh, Malahayati dan sastrawan A.A. Nafis. Penetapan ini berlangsung di sesi sidang plenary report dari rangkaian Sidang Umum UNESCO ke-42, dikutip dari laman Kemdikbud. Penetapan tokoh ternama ini secara garis besar merujuk 3 kriteria. Nah, sebentar ya. Jika UNESCO saja sudah menetapkan Malahayati ya sebagai pahlawan dalam bidang pendidikan nasional Indonesia, nah apakah hari-hari kedepannya nanti para profesor ini masih mengklaim juga sejarah pahlawan Indonesia? Nah, akan kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya. Hanya usulan anumerta yang dapat diajukan. Kriteria ketiga yakni mengandung peristiwa universal. Usulan minimal didukung oleh dua negara, memiliki dampak besar bagi negara atau dunia, dan sebagainya. Sosok Malahayati merupakan salah satu tokoh heroik perempuan paling awal di Indonesia. Ia diakui sebagai pahlawan nasional atas keberanian, kepemimpinan, dan kontribusinya dalam membela tanah air. Malahayati dibesarkan di wilayah yang terkenal dengan tradisi maritim kuat. Ia mengenal dunia peperangan laut sejak usia muda. Ayahnya, Laksamana Mahmud Shah, adalah seorang panglima Angkatan Laut Armada Aceh yang terampil dan dihormati. Ketika ayahnya meninggal dunia, Sultan Alauddin Riyad Shah dari Aceh mengangkat Malahayati sebagai Laksamana baru. Jabatan Panglima Angkatan Laut Kesultanan Aceh menjadikan Malahayati sebagai Laksamana perempuan pertama dalam sejarah Indonesia dan Asia Tenggara. Pengusulan penetapan peringatan 475 tahun kelahiran Malahayati, 1550-1615, mendapat dukungan dari Federasi Rusia, Thailand, dan Togo. Namanya Laksamana Malahayati. Laksamana Malahayati. Ini orang Aceh. Dia Laksamana. Dan dalam sejarah
naval, sejarah tentera laut sedunia. Laksamana Kamalahayati adalah laksamana wanita yang pertama di dunia. Maknanya orang barat pun belum pernah latih laksamana perempuan. Tetapi di alam Melayu kita sudah ada laksamana perempuan. Namanya Kamalahayati. Jadi orang perempuan perlu bangga lah. Sebab inilah laksamana perempuan yang pertama dalam sejarah angkatan laut sedunia. Laksamana Kamalahayati ini. Nama penuh dia Kamalahayati binti Mahmud Shah bin Muhammad Said Shah bin Sultan Salahuddin Shah bin Sultan Ali Murayat Shah. Jadi dia ni daripada keturunan Sultan-Sultan Aceh juga. Moyang dia tu Sultan Ali Murayat Shah yang saya sebut tadi. Sultan Ali Murayat Shah ini adalah merupakan kerabat Diraja Champa. Bila sebut Champa ni Melayu. Champa ni hari ni negaranya disebut Kampuchea. Dalam bahasa Melayu disebut Kemboja. Orang Melayu Champa ni Melayu Kemboja. Nama pun Kemboja, nama Melayu. Kemboja kan bunga. Itu kerajaan Melayu dulu-dulu. Jadi moyang dia ni Sultan Ali Murayat Shah ni adalah merupakan kerabat Diraja Champa yang mengasaskan Kesultanan Aceh Darussalam pada tahun 1513. Jadi maknanya daripada Champa Kemboja tu dia berpindah dan mengasaskan Kesultanan Aceh. Itu moyang dia. Jadi daripada keturunan itulah sampai kepada Kamalahayati. Kamalahayati ini lahir pada tahun 1585. Dan kita sebut tadi nama-nama puak dia, tuan dia apa semua tu semuanya adalah daripada keturunan pahlawan, pendekar dan juga Laksamana Aceh. Masa tu Armada Melaka dah tak ada lagi dah. Laksamana Melaka Hang Tuah tu dah tak ada lah masa tu. Ini zaman lain lah. Jadi Aceh masa itu melaksanakan kesamarataan. Maknanya wanita pun boleh dilatih. Menurut pendapat saya, untuk para profesor Malaysia ini, sebaiknya kalau Anda bercerita tentang sejarah, itu sebaiknya berceritalah tentang sejarah kepahlawanan tokoh yang ada di Malaysia sendiri. Jangan mengkait-kaitkan dengan slogan alam Melayu Mahawangsa dengan ketokohan sejarah yang ada di Indonesia. Nah, ini saran dari kami. Nah, bagaimana dengan pemirsa semuanya agar mereka senantiasa bercerita lah dengan kondisi atau keberadaan sejarah yang ada di negara Malaysia, karena mereka memiliki sejarah sendiri seharusnya sebagai sebuah negara yang berdaulat. Indonesia memiliki sejarah Nusantara dan lain-lain. Nah, bagaimana menurut Anda semuanya? Apakah Anda setuju dengan pendapat saya ini? Ini adalah murni pendapat pribadi. Kalaupun Anda setuju dan tidak, silakan Anda memberikan komentarnya di kolom komentar di bawah ini. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih bagi Anda semuanya yang sudah like, komen, dan share di video-video Lensa Waktu. Tentu saja saya doakan bagi Anda yang sudah like, komen, dan share agar senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan rezeki, dan bahagia bersama keluarga Anda di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.